AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Artinya, AMDAL ini timbul karena suatu kegiatan usaha atau kegiatan masyarakat atau perusahaan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar. Nah, kapan sih AMDAL ini dibuat? AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Artinya, oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan AMDAL ini untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh kegiatan usaha atau perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Setelah kalian mengetahui apa itu AMDAL, kapan AMDAL dibuat, pasti kalian penasaran kan, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap AMDAL ini? Jadi yang bertanggung jawab terhadap analisis mengenai dampak lingkungan adalah BAPEDAL atau Badan Pengendali Lingkungan Hidup. Jadi badan ini yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengendalikan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Masuk pada fungsi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Bagi masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan persiapan diri untuk adaptasi. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Berikut kita masuk pada bagi pemilik proyek. Terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah, terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan, dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa yang akan datang. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial budaya masyarakat sekitar, dapat mengetahui kelemahan dan dapat menyempurnakan kelemahan tersebut, dapat mengetahui keadaan atau kondisi lingkungan. Yang berikut bagi pemerintah, yang diantaranya yaitu mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak, mencegah sumber daya alam lain di luar proyek yang rusak, menghindari pengrusakan lingkungan hidup, menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah untuk menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat maupun dengan pemilik proyek yang lain. Berikut menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dipergunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Berikut kita masuk pada istilah terkait analisis mengenai dampak lingkungan, di mana yang terdiri dari dua. Yang pertama, pengertian rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Berikut yang kedua, pengertian rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha. Dokumen AMDAL merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dari kajian kelayakan teknis dan finansial ekonomis. Selanjutnya, dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dari pejabat yang berwenang.
Siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL? Yang pertama, pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana, usaha, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, komisi penilai, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup atau kegiatan, atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati. Bagaimanakah prosedur AMDAL? Yang pertama, penapisan atau screening wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Jadi kesimpulan, AMDAL sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pembangunan, karena untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menggagalkan suatu pembangunan. Bagaimanakah prosedur AMDAL? Yang pertama, penapisan atau screening wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Kesimpulan, AMDAL sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pembangunan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, bahkan bisa menggagalkan suatu pembangunan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.